Pemerintah berencana membatasi penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat golongan ekonomi atas. Tujuannya, merapikan tata kelola subsidi agar alokasi BBM bersubsidi tidak lagi dinikmati konsumen yang tidak berhak. Kalau masalah subsidi, saya mengatakan bahwa subsidi walaupun dikatakan banyak pihak sebagai tidak tepat sasaran, tetap subsidi itu bermanfaat ya. Nah, karena itu kita jangan terbawa kepada wacana internasional yang pengen menghapus subsidi. Subsidi di negara kita sangat diperlukan karena ketimpangan pendapatannya memang cukup besar gitu ya. Karena itu saya berharap nanti subsidi semakin diperbanyak juga semakin bagus. Namun yang terpenting adalah dalam pelaksanaannya nanti subsidi itu menganut prinsip keadilan. Dan untuk masyarakat yang benar-benar miskin, subsidinya tidak boleh dalam bentuk barang, tapi harus dalam bentuk uang masuk ke rekening. Dan itu saya pikir akan jauh lebih bermanfaat. Langkah pertama yang perlu dilakukan, yaitu perbaikan pola distribusi BBM subsidi. Diakui subsidi selama ini belum tepat sasaran, karena masyarakat kelompok ekonomi atas atau desil 9 dan 10 masih menikmati subsidi. Besarnya subsidi ini tentu membebani negara. Karena itu, pemilik kendaraan mewah harus beralih menggunakan bahan bakar non-subsidi, sesuai kemampuan ekonominya. Sebenarnya subsidi beban negara, beban pembakar pajak. Nah, sebenarnya makanya itu ketika bicara tentang subsidi, kita juga harus tahu bahwa ini adalah bagian dari upaya yang pemerataan gitu ya. Pemerataan dari pendapatan APBN. Kalau selama ini APBN kita yang banyak menikmati kan yang di kalangan pemerintah yang secara langsung. Karena itu khusus untuk subsidi ini yang berasal dari APBN lebih diarahkan untuk ke masyarakat swasta, mereka yang tidak bekerja di pemerintahan. Rencana pembatasan pembelian Pertalite diperlukan untuk menjaga ketahanan APBN hingga akhir 2026. Rencana ini membuka pertanyaan lama soal subsidi energi. Apakah Pertalite masih harus terbuka untuk semua? Atau sudah waktunya dibatasi hanya bagi kelompok yang benar-benar membutuhkan? Ya efektif kalau memang pemerintah dalam memetakan itu dibarengi dengan satu peringatan-peringatan terhadap disil-disil yang tinggi tapi masih menggunakan BBM subsidi. Itu bisa diperingatkan melalui saat konsumsi atau melalui kelurahan, kepala desa dan sebagainya. Itu di desa, di kelurahan-kelurahan itu bisa memberikan satu peringatan bahwa Anda itu kalau mengkonsumsi BBM ini atau mengkonsumsi LPG yang 3 kg itu sudah bukan waktunya. Anda ini sudah harus rela memberikan orang yang berhak, semuanya LPG yang 3 kg, yang BBM yang Pertalite, yang subsidi itu harus bisa digunakan pada orang-orang yang benar-benar yang membutuhkan. Itu aja yang penting. Jadi kalau memang kita itu klasifikasi diesel itu dibiarkan begitu, ya tidak ada artinya. Orang tetap melanggar, tetap memburu yang murah gitu loh. Apa itu subsidi atau bukan, yang penting murah, orang itu gitu. Padahal itu pelanggaran kan, karena mengkonsumsi sesuatu yang bukan haknya. Nah ini perlu saya ingatkan bahwa salah satu kewajiban konsumen adalah beriktikat baik dalam melakukan satu transaksi atau dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Nah dalam beriktikat baik itu adalah salah satunya adalah menikmati haknya, artinya bukan menikmati yang bukan haknya, artinya
menikmati subsidi tapi sebenarnya tidak berhak untuk menikmati. Itu jangan sampai ada satu warga negara yang menikmati sesuatu tapi itu bukan haknya. Itu bukan satu nilai perjuangan kita. Jadi bagaimana para pejuang kita itu mengorbankan hak-haknya demi kemerdekaan, demi memberikan satu kebebasan, satu kehidupan yang merdeka pada warga lainnya. Jadi pengorbanan kita adalah pengorbanan untuk rela tidak mengonsumsi barang atau jasa yang bukan haknya. Itu adalah satu pengorbanan di dalam era-era modern baru sekarang ini. Sementara itu, istilah desil menjadi perhatian publik ketika rencana pemerintah menggunakan data kesejahteraan tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam penyaluran subsidi, terutama penggunaan BBM bersubsidi. Sebenarnya desil dan sebagainya itu kan suatu proses di dalam homogenisasi pendapatan masyarakat, sehingga kita akan tahu yang namanya ada yang 10% terendah ataupun 20% terendah, dan itu sebenarnya asal-usulnya dari namanya Gini rasio untuk menghitung kemiskinan. Nah, yang perlu menjadi perhatian adalah ini memang secara statistik bisa, asalkan data tentang pendapatan itu benar-benar akurat. Karena itu kalau tidak akurat, kalau tidak akurat nanti orang yang kelihatannya di bawah desil bawah itu sebenarnya karena informasinya tidak akurat, sebenarnya dia orang kaya sehingga dia dapat bantuan. Karena itu selain masalah desil ini, kita juga berharap peran dari RT RW di dalam mendorong ini menambahkan informasi yang terkait dengan posisi satu kelompok masyarakat yang layak mendapatkan bantuan. Bagaimana cara penentuan dan akurasi hingga seorang warga masuk kategori desil tertentu? Desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan variabel sosial ekonomi, mencakup keterangan individu seperti pekerjaan dan pendidikan, keterangan perumahan, seperti kondisi rumah maupun daya listrik, dan kepemilikan aset. Pemerintah melakukan sungguh-sungguh dalam melakukan satu warning, dalam satu peringatan, menyebarkan kepada konsumen-konsumen yang dieselnya 9-10 itu sebenarnya bukan haknya untuk menikmati barang-barang yang bersubsidi. Ya, mengingatkan begitu adalah ada keadilan gitu bagi masyarakat yang tidak mampu. Kenapa? Karena masyarakat yang tidak mampu sepertinya hak konsumsi Pertalite, hak konsumsi LPG 3 kg itu dirampas oleh orang-orang yang mampu gitu loh. Nah, itu adalah satu pengorbanan bagi masyarakat yang mempunyai diesel 9-10. Cuma 20% loh dari bangsa Indonesia ini untuk satu kerelaannya untuk bersikap untuk tidak mengkonsumsi barang-barang yang bersubsidi. Itu adalah satu pengorbanan juga. Jadi pengorbanan di dalam era kemerdekaan, bukan pengorbanan era pra-kemerdekaan yang harus berjuang, harus angkat senjata, harus korban nyawa dan sebagainya. Nah, era pengorbanan sekarang, era kemerdekaan sekarang ini adalah satu harus diterjemahkan lain. Ya, itu diterjemahkan bahwa era untuk mengorbankan tidak mengkonsumsi sesuatu yang bukan haknya, yang sebenarnya dia itu adalah satu hal golongan berminat atau golongan yang berpunya, yaitu desil 90 sampai 4, desil 9 sampai 10 itu. Yaitu masyarakat yang tergolong payah dan masyarakat yang tergolong mampu. Jadi biar masyarakat yang di kelompok desil 1 sampai 4 itu atau sampai 7 itu bisa menikmati barang-barang atau jasa yang bersubsidi yang dari pemerintah yang memang diberikan untuk orang-orang yang tidak mampu.
Desil dibagi 10 kelompok yang digunakan untuk menunjukkan posisi kesejahteraan suatu keluarga. Desil 1 kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat. Desil ini juga memiliki sifat dinamis yang bisa diperbarui. Ya, kalau menurut saya sekarang ini kan masih pada trial ya pembagian, karena itu input dari hasil awal ini harusnya juga menjadi sarana untuk perbaikan penetapan subsidi ini. Tetapi kita harus ingat ya, sebenarnya yang harus mendapatkan subsidi banyak itu adalah orang-orang yang bekerja di sektor swasta. Kenapa? Karena mereka itu sebenarnya adalah orang yang benar-benar menyumbang ke negara. Nah, jangan ke PNS katakanlah yang sudah mendapatkan tunjangan tambahan yang cukup signifikan, juga diperhitungkan gitu. Jadi tolong konsideran terbesarnya adalah orang-orang yang bekerja di non pemerintahan yang layak sebagai bagian dari penerimaan benefit yang berasal dari negara. Desil yang menjadi acuan seseorang layak mendapatkan subsidi ini juga digunakan sebagai poin dalam penentuan sasaran bantuan sosial, di mana desil 1 hingga 4 atau 40% terbawah dapat diusulkan sebagai penerima bantuan sosial PKH dan sembako. Sedangkan desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta PBIJK. Sedangkan desil 6 hingga 10 masuk dalam golongan mapan yang tidak perlu mendapat subsidi dari negara. Ya, pemerintah jangan merasa terbebani dengan adanya subsidi itu. Itu adalah satu kewajiban bagi pemerintah yang merdeka untuk memberikan satu kesejahteraan, satu kehidupan yang layak bagi masyarakat atau rakyat yang masih belum menikmati kemerdekaan seutuhnya gitu loh. Ya, pemerintah harus turun tangan, harus membantu masyarakat yang tidak mampu untuk mensejajarkan kesejahteraannya sejajar dengan masyarakat yang bermampu. Gitu loh. Itu adalah tugas pemerintah ya. Seperti yang diungkapkan dalam pendahuluan Undang-Undang Dasar 45 bahwa perlunya membentuk pemerintahan negara Republik Indonesia itu adalah untuk melindungi segenap bangsa dan melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Itu adalah satu penting itu. Nah, realisasinya adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, melindungi konsumen, dan konsumen bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang sadar bahwa masyarakat kita itu sebagai konsumen, bukan masyarakat VOC. Gitu loh. Zaman kemerdekaan sudah sadar loh, bahwa bangsa kita ini adalah masyarakat konsumen, bukan masyarakat pengusaha. Oleh karena itu, ada istilah bahwa kita harus melawan VOC dan sebagainya itu. Kenapa VOC itu tidak mengakomodasi hak-hak konsumen? Konsumen hanya dijadikan objek, bukan diperjuangkan untuk menjadi subjek. Nah, tugas pemerintah sekarang adalah mendorong rakyat itu, bangsa Indonesia itu menjadi subjek dalam perdagangan barang atau jasa.